Ini adalah cara bermainnya Boyan Hodak, pragmatis, direct, kemudian juga efektif, tapi tidak terlihat sekali di dua leg ini. Efektivitas itu tidak ada. Dan ini mungkin yang akan menjadi evaluasi dari sisi Persib Bandung. Tapi di leg kedua, gue merasa Dewangga memang off day kemarin. Memang lagi off, beberapa kali kontrolnya lepas, kemudian juga Jakapan malah menit 46 diganti. Pintar banget pelatih Waraut, dan menurut gue Jakapan tuh harusnya udah dapat kartu kuning di antara dua pelanggaran yang ia lakukan. Persib lawan Persija tanggal 11 Januari, wasitnya kita apresiasi banget kan, karena dia nggak mudah untuk memberikan pelanggaran saat itu. Tindakan anarkis oknum dari supporter Persib Bandung memang tidak bisa dibenarkan. Tapi banyak yang bilang juga bahwa kelakuan seperti itu tidak layak dipertontonkan di level Asia. Tapi yang paling penting adalah wasit yang jelek juga tidak layak ada di level Asia. Selamat datang di Gibah Bola. Kalau kita lihat memang itu bentuk ekspresi dari kekecewaan Bobotoh terhadap kepemimpinan wasit dan juga mungkin hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi apakah ini overachieve yang didapatkan oleh Persib Bandung di jalannya di Asia atau ini sebuah kegagalan kalau menurut lu, Bib? Kalau menurut gua nggak ada kata kegagalan di Persib Bandung di ACL 2. Kalau boleh ingat, Persib Bandung itu berangkat di ACL 2 melalui playoff. Playoff, betul. Melawan Manila Dodgers. Lalu tampil sangat luar biasa sepanjang fase grup. Ingat, Dit, pot 4. Pot 4 terakhir berarti pot terakhir di bawah Bangkok secara seeding di bawah Bangkok, di bawah Selangor, bahkan di bawah LCS, sudah pasti LCS karena runner up. Dan bisa finish fase grup sebagai juara grup dan melawan Ratchaburi sebagai seeding unggulan. Karena main kedua kita main di laga di GBLA dan gua ngerasa kalau bicara overachieve, gue nggak tahu, ini kan cukup perspektif orang masing-masing. Tapi gue ngeliat ada perbaikan dibandingkan prestasi musim sebelumnya yang dimana Persib terdampar di peringkat keempat. Dan menurut gue perbaikan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen ini sudah membawa Persib sejauh ini banyak meraih kemenangan. Bahkan di GBLA sejak playoff main satu kali, menang lawan Manila Dodgers 2-1, lalu menang melawan Bangkok, menang lawan Selangor, hanya imbang lawan Lion City saya, dan masih bisa menang lawan Ratchaburi. Memang secara kalkulasi minusnya Persib itu di leg pertama, mereka kalah terlalu banyak 3-0, dan gue melihat di leg kedua sangat sulit kondisinya. Sempat ada harapan ketika Andrew Yang golnya akhirnya disahkan oleh wasit dari Arab Saudi, UEA, Uni Emirat Arab. Al-Mahjid, dan sayangnya 2 menit kemudian William Barros harus mandi lebih cepat. Kondisinya sulit. Di babak kedua hanya dalam waktu 45 menit Persib dipaksa harus cari 2 gol dan main dengan 10 pemain. Menurut gua kondisi kemarin itu udah sangat maksimal yang bisa diberikan oleh Persib, dan sebenarnya tindakan dari Bobotoh karena mencoba memberikan protes mungkin terhadap wasit, seharusnya dengan semestinya gitu. Harusnya elegan seperti yang dikatakan oleh Boyan Hodak akan memberikan surat kepada AFC kan ketika konferensi pers kemarin. Dan sebenarnya kalau supporter itu kan nggak bisa dikontrol memang semua supporter pasti punya pandangan yang berbeda-beda, dan seharusnya ini bisa menjadi bahan evaluasi buat Persib Bandung, memberikan sosialisasi kepada supporter, dan utamanya mungkin harus siap dengan resiko dan sanksi di musim yang mendatang, yang banyak yang dikatakan kalau Persib ini bakal mendapatkan sanksi yang cukup berat, baik itu denda uang dan juga denda bukan tidak mungkin close door buat GBLA musim depan jika Persib bermain kembali di kompetisi Asia. Tadi sempat disinggung juga bahwa ini mau tidak mau ini adalah prestasi mengangkat koefisien dari Super League juga, Liga Indonesia. Betul banget. Tentu saja ini perjuangan yang layak diapresiasi dari Persib Bandung. Mereka berangkat dari playoff, kemudian juga main sebagai pot 4, yang artinya mereka tergabung dalam grup yang cukup berat. Grup neraka bisa dikatakan. Grup neraka. Bangkok adalah yang sering warawiri di kompetisi Asia. Kemudian juga Selangor pun demikian. Kemudian Lion City Seller yang mana itu adalah finalis musim lalu. Artinya menjadi juara grup di grup neraka. Berarti
ini adalah sebuah prestasi. Yap. Harusnya itu yang kita apresiasi. Tadi betul juga apa yang dikatakan Labib bahwa kesalahan dari Persib adalah bagaimana mereka kebobolan cukup banyak di leg pertama. Terlalu banyak. Dan membuang banyak peluang di leg pertama juga gitu. Betul. Dan ini menjadi masalah yang cukup laten di musim ini. Kalau kita lihat bagaimana Boyan Hodak sering sekali menang 1-0, 2-0, Iya. 1-0. Ya meskipun ini adalah cara bermainnya Boyan Hodak, pragmatis, direct, kemudian juga efektif, tapi tidak terlihat sekali di dua leg ini. Iya. Efektivitas itu tidak ada. Iya. Dan ini mungkin yang akan menjadi evaluasi dari sisi Persib Bandung. Bagaimana ternyata skuad mewah yang mereka bentuk di musim ini belum cukup untuk berbicara banyak di Asia. Tapi kalau dibilang tidak bisa berbicara banyak, dengan skuad yang baru terbentuk di musim ini juga udah menjadi sebuah prestasi, Bib. Iya. Mungkin kalau ada rezekinya di musim depan mereka lolos lagi ke level ACL. Asia, ya. Apakah komposisi ini harus dipertahankan sehingga mereka bisa berbuat banyak di level Asia? Ya kalau gua bicara nantinya Persib Bandung seperti apa, sebenarnya komposisi yang mereka punya saat ini dengan apalagi mereka mendatangkan Sergio Castle terakhir, Raifen Kurzawa juga, ini kan nama-nama yang diharapkan bisa memberikan perbedaan di level Asia. Dan kalau gua lihat ini squad udah bagus banget itu. Udah bagus betul. Contoh tadi yang kita selalu bahas bahwa ada perbaikan dibandingkan musim 2024-2025 dengan musim 2025-2026. Tapi memang kompleksnya Persib Bandung adalah liga yang mereka ikuti, Super League dengan dengan ACL tuh yang sistemnya adalah kompetisi turnamen. Yang berbeda ya, formatnya berbeda, semi liga dan harus langsung agregat seperti itu kan yang sering terjadi. Kita bahas bahwa Persib Bandung itu problemnya ada di lini depan. Mereka cuma bisa menang 1-0. Pasti ada momen mereka akan terpojok dengan kebiasaan menang 1-0 dan terbukti ketika kalah di Ratchaburi di Dragon Solar 3-0, banyak pihak yang mengatakan bahwa Persib ini sudah lama banget nggak menang lebih dari 2 gol. Bahkan menang cuma 1-0, 2-0, mungkin kemenangan dengan selisih 2 gol ya. Lebih dari 2 gol bahkan. Terakhir lawan Malut kan. Lawan Malut 2 gol kan, 2-0. Itu juga mungkin menjadi masalah bagi Persib Bandung, yaitu lini depan. Gue nggak tahu kenapa. Kalau bicara chance create, Persib Bandung itu chance create-nya banyak banget. Tadi kita udah bahas di leg pertama kita sepakat peluang banyak. Di leg kedua juga kemarin mainnya rapi walaupun Ratchaburi juga harus diapresiasi. Disiplin sekali. Disiplin banget. Itu compact defense-nya menurut gue top performance banget. Dan gue ngerasa Persib Bandung kalau chance create itu oke. Tinggal bagaimana kolektivitas. Dan sekarang sudah berakhir dan mungkin tim ini akan kalau kita bicara ACL musim depan ya manajemen yang punya kuasa, tapi ini tim udah bagus banget. Tinggal mungkin manajemen berpikir untuk mempertahankan tim ini, untuk memaksimalkan tim ini di sisa Super League. Yang akan masih ada beberapa, mungkin sekitar 12 pekan lagi. Ya artinya Persib memang tinggal fokus ke Super League, yang mana mereka juga menjadi pemuncak klasemen. Betul. Dan ini menjadi salah satu-satunya harapan pelipur lara untuk Bobotoh. Dan kalau kita lihat, mungkin banyak dari kita netizen, termasuk Bobotoh mungkin mencari kambing hitam atas kegagalan Persib melaju ke babak selanjutnya. Ya meskipun ini di satu sisi adalah prestasi, tapi sebagai unggulan di babak 16 besar, ini artinya ya sebuah kegagalan juga gitu untuk melaju ke babak berikutnya. Nah, banyak dari kita pasti akan mencari kambing hitam dari kegagalan ini. Pertama pasti Dewangga, di 2 leg itu menjadi kambing hitam. Dan harus diakui di leg pertama mungkin masih bisa diperdebatkan bagaimana kurangnya Dewangga dalam sisi defense dan seringnya dieksploitasi sisi pertahanan kiri. Tapi di leg kedua, gue merasa Dewangga memang off day kemarin. Memang lagi off, beberapa kali kontrolnya lepas. Kemudian juga, kalau kita kan main bola nih ya, kalau tegang dan demam panggung itu tuh sering slip. Sering jatuh. Dia berapa kali loh dia di kotak penalti, dia tuh udah mau nusuk, jatuh, kepleset. Itu tuh salah satu indikator lah, meskipun kita nggak tahu ya, pemain profesional harusnya udah nggak ada demam panggung, tapi ini kan levelnya Asia dan
menjadi laga yang hidup mati juga. Nah, Dewangga juga bisa menjadi kambing hitam. Kemudian juga William Barros dengan kecerobohannya, Tackle nggak perlu. tackle yang tidak perlu di ujung laga di saat Persib Bandung punya momentum. Yes. Ini juga bisa menjadi kambing hitam. Kemudian juga kepemimpinan wasit Iya. yang harus gua akui ini memang layak dipertanyakan sih, Bib. Iya. Gua bukan mewajarkan apa yang dilakukan oknum boboto yang turun ke lapangan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Betul. Tapi bentuk ekspresi kekecewaan itu gua sangat memahami. Karena gua nonton langsung melihat ini wasit bukan, kalau William Barros memang pure red card, kakinya memang benar-benar ngangkat. Iya, kena ini Dan betis, kena, ya. betis pemain Ratchaburi. Itu memang kecerobohan William Barros, harus diakui gitu. Tapi banyak foul kecil yang merusak momentum dan jalannya pertandingan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Iya. Dan beberapa kali dia itu tidak memberikan kartu kuning dan peringatan keras kepada pemain Ratchaburi yang benar-benar bermain fisikal kemarin. Gua sih harus akui ini kepemimpinan wasit yang mungkin memang agak sedikit bisa dipertanyakan. Kalau gua ngelihat, kalau kita breakdown ya, gua satu momen yang seharusnya, dua momen yang harusnya wasit memberikan kartu adalah tarikan Jakapan kepada Tom Hai. Itu kalau tidak salah udah pelanggaran keduanya Jakapan yang dan akhirnya dapat kartu kuning kan? Itu bukan Jakapan, itu nomor 6. Nomor 6. Jakapan malah nggak dapat kartu kuning. Jakapan malah menit 46 diganti. Pintar banget pelatih Waraut, dan menurut gua Jakapan tuh harusnya udah dapat kartu kuning di antara dua pelanggaran yang ia lakukan. Dan juga ada terjangan ke Adam Malis di awal-awal ya. Di awal-awal itu menurut gue juga harusnya bisa mendapatkan kartu kuning, bukan tidak mungkin kalau dicek VAR. Dicek VAR bisa kartu merah. Karena itu beneran berbahaya. Berbahaya, kena pundak. Kita ingat Adam. Tendangan Luis Nani waktu ke Arbeloa di UCL. Langsung straight red card. Thomas Muller ke bek sayap Tagliafico, bek sayapnya Ajax, juga kartu merah. Nigel de Jong Nggak merah, tapi Nigel de Jong wasitnya WA tuh, hasil WA. Itu kan WA tuh. Tapi emang tuh wasit banyak melakukan keputusan-keputusan yang tidak perlu. Tadi kalau gue bilang adalah banyaknya niup peluit ketika cuma pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu jadi pelanggaran. Betul, itu kan merusak momentum. Ketika Persib sedang lagi mau menyerang dan momentumnya lagi bagus tuh rusak, hilang. Dan kita tahu tim yang lagi unggul ketika bola itu berhenti jadi diperlambat. Ini yang benar-benar membuat Persib Bandung sulit untuk membangun serangan gitu. Ya gue ngeliat memang wasit kemarin tuh mudah banget untuk meniup peluitnya, dan seharusnya pelanggaran-pelanggaran yang bisa dibiarkan. Ingat ketika laga Persib lawan Persija tanggal 11 Januari, wasitnya kita apresiasi banget kan, karena dia nggak mudah untuk memberikan pelanggaran saat itu. Seharusnya di laga yang statusnya high intense seperti kemarin Persib lawan Ratchaburi, itu tuh wasit tuh nggak perlu langsung baru senggolan yang berapa, mungkin yang cuma minor, body charge gila, minor banget. Maksudnya gesekan-gesekan minor harusnya nggak usah pelanggaran, biarin aja jadi bola advantage bagi yang dapat aja. Kalaupun itu berpengaruh pada gol bisa cek VAR. Kalaupun akhirnya kemarin kan cek VAR akhirnya kan golnya Persib itu juga, dan gue ngeliat kemarin seharusnya memang kondisinya dari awal cukup berat, dan kondisinya Ratchaburi juga memberikan perlawanan, tapi Persibnya juga ada individual error dari William Barros, jadi itu kayak nggak ketemu rezekinya kalau bahasanya kayak gitu. Kalau Dewangga gimana Dewangga sih gue melihatnya malah lebih parah di leg pertama sih, Dit. Iya, kalau gue leg kedua justru, karena gue lihat langsung, wah gila, dia berapa kali salah passing, terus juga kontrolnya jelek. Tapi emang eye testnya adalah di leg kedua adalah posisi Dewangga itu dieksploitasi oleh Danielson Junior dan kawan-kawan. Gue ngeliat itu benar-benar jadi makanan empuk di sisi kiri pertahanan Persib, dan mungkin di leg kedua karena main di GBLA jadi punya angin buat nyerang Ratchaburi, jadi nggak kelihatan banget nih dieksploitasinya. Kan Ratchaburi juga peluangnya minim banget. Mungkin di babak kedua mereka baru ada peluang yang cukup bagus. Ya udah all out attack dari Persib. All out attack Persib, mereka dapat kesempatan, bahkan menurut gue di menit-menit terakhir harusnya mereka dapat gol sih. Oh iya, yang malah passing-passingan. Malah passing-passingan, gue nggak tahu kenapa motivasinya mereka nggak melakukan shooting langsung, padahal ada ruang untuk melakukan tembakan. Tapi memang kalau ngeliat Dewangga di leg pertama menurut gue lebih turun dibandingkan leg kedua, karena leg kedua Dewangga bantu serangan walaupun memang beberapa kali tadi miss, tapi memang kehilangan Mark Klok
Klok sebagai breaker di engine room itu berasa banget. Karena kita tahu Mark Klok ini tipe pemain yang mentalnya udah duluan masuk. Iya. Udah duluan ada dibandingkan pemain-pemain lain. Mungkin mentalnya masih ketinggalan di locker room, belum siap untuk masuk ke lapangan. Kapten lah. Kapten udah ada duluan. Mark Klok mungkin jiwanya udah ada duluan di atas lapangan. Jadi memang kalau gue lihat kemarin emang rezekinya belum dapat di Persib, ditambah kalau kita lihat beberapa faktor, beberapa variabel juga menyulitkan Persib dari awalnya kalah 3-0 di leg pertama, kehilangan Mark Klok dan juga Etam yang belum fit banget, dan harusnya Etam jadi main di menit awal, harusnya jadi super sub juga lumayan kan kemarin. Lumayan karena juga kondisinya baru berlangsung pulih kan, terus juga William Barros yang harus kartu merah dan peluang-peluang yang juga jadi gagal jadi gol. Tapi apresiasi buat Kampon, kiper Ratchaburi itu bagus. Baca bolanya bagus banget. Iya, motong umpan crossing bagus. Sama terakhir Kastel yang pakai paha. Kurzawa. Kurzawa ya? Kastel depannya. Iya. Kastel. Gue rasa juga Kastel tadinya. Iya, gue ngeliat dari tribun atas, ya. Tribun lu ngeliatnya pasti. Gue juga ngeliatnya, Kastel ada peluang pakai paha kan. Yeah. Pas gue liat replay, ternyata Kurzawa yang. Yeah. Tapi itu Kurzawa bagus loh, dia flick header ke Etam balik lagi ke tengah. Dia cepat, betul. Free wall, wall pass ke tengah. Gue kira Castle, Kurzawa pakai ini. Tapi emang banyak yang memberikan apresiasi kepada Kampon, Daniel Ting, back sayapnya. Ya, Daniel Ting kokoh banget. Sama Gabriel. Blok-bloknya Gabriel Mutombo kan? Iya, bukan. Kalau Gabriel Arsenal kan tabrakan sama Raya semalam. Kalau Gabrielnya Ratchaburi jujur, jebolan Olympic Lyon. Emang ada kualitasnya. Tanah, jebolan Las Palmas. Itu main dari Primera Segunda, pemain andalan, pemain asli Pulau Canaris. Spanyol langsung. Sama Tiron CS. Nah, itu dia. Udah dapat info aja tuh pasti dari Tiron tuh. Tanah dan Danielson juga kualitas dan. Tapi pemain asingnya Ratchaburi on point semuanya menurut gue. On point. Bahkan menurut gue pemain Thailandnya, Kampon, Jonathan Jakapan juga luar biasa sejak leg pertama. Jadi memang Persib ini ada momen-momen mereka tidak bisa memaksimalkan pemain intinya. Ada kesalahan di leg pertama mereka kalah banyak. Jadi memang ini tadi Dita bilang level Asia berbeda dengan Super League. Salah sedikit langsung dihukum. Dan ini hukuman yang harus diterima oleh Persib. Kita akan melihat nantinya ke depannya jika Persib main kembali di kompetisi Asia entah ACL 2, entah ACGL kan kita belum tahu di akhir musim nanti. Ya perbaikan-perbaikan ini yang harus menjadi catatan bagi manajemen. Iya, tadi itu udah 2 kambing hitam lah ya. Yes. Satu kambing hitam terakhir, William Barros. Gua ini pengen mencatatkan bahwa banyak pemain asing di Indonesia yang secara skill tuh bagus. Dan diharapkan kan pemain asing itu bisa membawa influence yang baik ke Liga Indonesia. Perbedaan bukan cuma dari teknik, kemudian pengalaman, tapi juga dari sisi emosionalnya. Karena kita tahu, kita beranggapan pemain luar itu mungkin sudah ditempa secara pengalaman sehingga mereka tahu kapan harus berbuat meluapkan emosinya. Tapi di Liga Indonesia kebanyakan pemain asingnya beberapa pemain asing tuh sering sekali lepas kontrol gitu. Iya, kita tahu beberapa waktu sering terjadi baku hantam antar pemain asing. Kemudian juga kemarin yang Persija juga terpancing emosinya pemain-pemain asing Persija. Kali ini William Barros yang tidak berpikir jernih di ujung laga yang tinggal beberapa detik lagi. Mungkin 1 menit terakhir. Iya, itu ayolah, itu momentumnya lagi bagus gitu. Ini lo ngelihatnya gimana, Bib? Gue ngelihatnya antara William Barros yang memang punya determinasi dan semangat buat mengambil di satu bola. Sisi baiknya gitu ya. Niatnya baik, pastilah. Hokinya jelek. Hokinya jelek karena ketika William Barros ingin melakukan tackle ke arah Jonathan, itu gue ngeliat Jonathan pinter dari sisi dia ngebelokin. Iya, langsung dibelokin supaya langsung ke kaki. Itu mungkin kalau di bola kan siapa yang masang perangkap dia yang menang. Dan itu pintarnya seorang Jonathan Kemdi. Dia tahu dia mau bakal karena William Barros ngambil tackle-nya udah dari jauh banget dia. Itu ada jarak yang nggak deket. Kalau deket kan mungkin kaget ya kalau di tackle. 1,5 meter lah. 1,5 meter dia udah tahu bakal di tackle. Dia puter arah badannya seorang Jonathan Kemdi, body shaping-nya jadi lurus barengan, jadi horizontal. Nggak sempet narik kaki. Nggak bisa narik udah. Malahan, tapi apa sih adalah kakinya Barros udah keburu naik. Kena
betisnya. Ya, itu wajar straight red card. Red card, dan menurut gua satu-satunya keputusan terbaik dari wasit Al-Majid Kartu merah. malah kartu merahnya kepada William Barros sih. Ya lagi-lagi memang kalau gampang kita untuk mencari kambing hitam karena melihat sisi buruk dari sebuah kejadian itu paling gampang gitu. Tapi kalau bisa ditarik apa sisi baiknya dari Persib Bandung sepanjang perjalanan di ACL 2 dan khususnya kemarin di leg kedua. Kalau gua dulu ya. Khusus di leg kedua determinasi bagaimana mereka bermain sampai titik darah penghabisan. Dengan 10 pemain mereka masih bisa unggul 1-0. Ya, dan masih menciptakan banyak peluang yang mana sebenarnya bisa cetak gol. Memang tadi belum rezekinya dan defense-nya Ratchaburi luar biasa bagus. Ini tim punya potensi untuk lebih menakutkan di musim depan. Ini sih kalau menurut gua. Kalau menurut lo? Kalau gua lihat adalah ini ya, kalau boleh gua adaptasi dari kata-kata La Grande Indonesia di final Piala Asia itu anti last blood. Gue lihat benar-benar bannernya ya, benar-benar sampai titik darah penghabisan, semangat juang. Gue lihat semangat juang. Semua pemain. 10 pemain nguasain jalannya pertandingan, nyari gol kedua, nyari gol ketiga. Bahkan gue ngeliat terakhir dengan formasi 3-4-2 ketika Ramon Tanque masuk ya. Gue udah tahu tuh ketika menit 70 sekian Ramon Tanque dan Sergio Castel masuk, itu udah all out banget seorang Boyan Hodak. Dia pakai formasi 3-4-2, Etam jadi wingback kiri di posisi itu. Dia naik turun tapi di support beruntungnya LCB-nya Levin Kurzawa yang paham main di sisi fullback kiri ataupun berada di left side. Level UCL lah, nggak bohong. Itu pentingnya punya pemain level itu, dan gue ngelihat flow-nya Persib bagus banget di saat itu, dan gue ngelihat mungkin adalah spirit yang dimiliki oleh Persib dan juga kepintaran dari Boyan Hodak untuk dalam waktu sepersekian menit mengubah shape permainan mereka. Dari mereka harus main 10 pemain dari formasi awalnya 4-2-3-1 atau 4-2-1-3, tiba-tiba harus berubah, harus kehilangan William Barros sebagai dari penyerang sayap. Mereka mengubah formasi dengan cukup cepat, dan memang kuncinya pergantian pemain di menit 46 kan ada 2 pemain masuk dan itu back Etam salah satunya, dan menurut gua kepintaran dan juga kecerdikan seorang Boyan Hodak lah yang membuat Persib walaupun dalam 45 menit kedua harus bermain 10 pemain, mereka tetap menekan dan terus mendominasi jalannya pertandingan. Jadi ini tim sebenarnya punya flair untuk menjadi sesuatu atau mendapatkan achieve yang lebih baik dibandingkan musim ini. Jadi menurut gua musim lalu kan gagal total di fase grup. Sekarang 16 besar. Bukan tidak mungkin musim depan bisa ada achieve yang lebih bagus lagi, 8 besar, 8 besar semifinal 4 besar. Nggak ada yang tahu, no worries. Betul. Dengan skuad seperti tinggal bagaimana manajemen tetap percaya dengan Boyan Hodak, skuad yang ada. Ya mungkin tambel-tambel 1-2 pemain lah, striker. CF lah, harusnya punya striker yang bisa benar-benar fixing golnya tuh bagus. Kayak Danielson-nya Ratchaburi kan itu golnya banyak. Misalnya contoh kalau Brazil Danielson lah diambil kalau mau. Nah, terakhir mungkin ini Pip ya. Pembelajaran untuk Bobotoh. Ini penting. Ini bukan kali pertama mereka turun ke lapangan. Tentu saja kita harus akui. Dan ini akan mendapatkan sanksi. Sanksi sudah menanti lah. Kita udah pasti. Sanksi sudah menanti. Apalagi di level Asia sudah sulit untuk melakukan negosiasi. Dan apa yang perlu dibenahi, sosialisasi semacam apa yang harus dilakukan Persib, sehingga karena kan yang bisa menenangkan Bobotoh, yang bisa mengontrol Bobotoh itu adalah Persib sendiri, karena yang mereka cintai itu Persibnya. Nggak tahu siapapun pemainnya, Persibnya. Gimana caranya mensosialisasikan ini supaya gua akui Bobotoh sudah jauh lebih dewasa sekarang, sudah jauh lebih baik gitu. Tapi masih ada
oknum-oknum seperti ini yang harusnya udah tidak bisa dibenarkan gitu. Ya, gue ngelihatnya sebenarnya dari manajemen juga dengan memfilter siapa yang bisa beli tiket aja udah kelihatan bagaimana manajemen ingin tidak kejadian lah, tidak kebobolan dengan kondisi kemarin. Tapi gue ngelihat sosialisasi seperti apa, ya mau nggak mau ini bakal capek, tapi harus dilakukan, yaitu menggaungkan di setiap postingannya Persib Bandung, di setiap sebelum laga bagaimana jangan lagi melakukan tindakan yang bisa merugikan Persib Bandung. Karena gue lihat peran media sosial ini besar banget. Gue ngelihat Bobotoh ini banyak yang nonton di TV, ngelihat di media sosial. Kalau gue ngelihat Persib punya movement yang bagus, memaksimalkan media sosialnya, dengan juga di atas lapangan sebelum pertandingan coba memberikan, ini masih kelihatan jadul tapi menurut gue cukup efektif, Dit, bahwa spanduk yang berisi sebuah larangan agar mendukung Persib dengan cara yang baik dan bijak, itu menurut gue harus dilakukan. Terlihat capek tapi menurut gue efektif, dan ini tinggal bagaimana Persib memberikan edukasi, memberikan masukan, insight kepada Bobotoh seperti apa. Dan mungkin cara paling kejam dalam tanda kutip adalah tidak memberikan lagi tiket kepada Bobotoh yang melakukan tindakan anarkis, oknum Bobotoh ya. Kalau di Eropa kan pasti ada blacklist tuh. face recognition yang mana udah pasti ketangkap dan mereka seumur hidup udah nggak boleh datang lagi ke lapangan tuh. Iya, itu kan salah satu bentuk punishment yang cukup kejam tapi cukup efektif ketika kita mau menonton bola tapi mungkin dibaluri dengan ketidakbijaksanaan dalam menonton bola itu sendiri. Menurut gua hukuman yang paling dalam tanda kutip jahat ya nggak boleh masuk ke dalam stadion. Dan tapi kalau di Indonesia kan masih susah ya gitu ya. Siapapun aja masih bisa masuk ke dalam stadion, walaupun gue nggak bicara Persib ya, tapi bicara overall di Liga Indonesia. Tapi gue ngerasa ya, Persib harus terus melakukan edukasi, memberikan ya insight-insightnya mereka lah di setiap laga sebelum pertandingan, bahwa tindakan yang kalian lakukan ini ya sangat berbahaya dan merugikan. Dan mungkin tribun-tribun yang dianggap dalam tanda kutip ya yang kerusuhan, kericuhan ditutup gitu, karena itu bisa menjadi pembelajaran juga. Karena ketika tribun yang dianggap melakukan kekeosan di laga apapun itu ya ditutup, mereka akan belajar ke depannya. Wah, kalau gua rusuh besok tribun gua ditutup, gua nggak bisa nonton di mungkin tribun barat, tribun timur, selatan, utara, seperti itu. Ya, apapun itu kita memaklumi bahwa itu adalah bentuk ekspresi dari kekecewaan, bahwa itu adalah bentuk rasa cinta yang mendalam para bobotoh terhadap Persib Bandung. Tapi jangan sampai rasa cinta itu justru merugikan klub yang dicintai. Itu aja sih. Dan ya kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk Persib Bandung atas semua perjuangannya di 16 besar. Betul. Sampai di ACL tuh gitu, hatur nuhun pisan. Jauh banget. Koefisien Indonesia bisa masuk 10 besar, bahkan ada kemungkinan kalau misalnya lawan-lawannya tidak tampil prima, mungkin Indonesia bisa langsung nggak playoff ke ACL itu nggak perlu playoff, langsung masuk ke babak fase grup gitu. Ya, hatur nuhun pisan untuk Persib Bandung, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada LED yang sudah mensponsori. Ya, ini vendor dari luar biasa ini set kita terbaru kita berdua. Ini lagi berdua. Iya. Dan kalau bertiga beda lagi. Bertiga beda lagi. Nanti berempat beda lagi. Beda. Tulis kolom komentar juga siapa tamu yang pengen kita undang. Betul. Siapa tahu pemain-pemain bola ya. Iya. Pembahasannya apa juga? Pembahasannya bahas apa, Bang? Iya. Dan terima kasih juga untuk yang kemarin juga sempat support kita UMKM. Oh iya, UMKM. Kalau mau support lagi boleh UMKM ya. Boleh. Tinggal DM aja di Giba Bola. Betul, DM di Giba Bola. Di Giba Bola. Giba Sports. Ya. Dan Persib mungkin masih harus menunggu saat berbuka puasa untuk gelar di Asia. Dan kita juga mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin ya. Belum. Jangan boleh minta maaf dulu, boleh dong? Boleh lah, minta maaf kan. Supaya memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Mohon maaf lahir batin aja. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin kan artinya mohon maaf lahir batin. Bukan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Ya, nggak tahu. Ya, itu. Terima kasih semuanya. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ujian kesabarannya bisa lewat dan semakin menambah banyak pahala. Sampai jumpa lagi di Giba Bola episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.